untuk membiayai apa saja gitu ya. Lalu apa namanya, sifat kreditnya seperti apa, lalu fitur-fitur untuk kredit modal kerja itu seperti apa saja, agunannya seperti apa gitu ya. Nanti dibandingkan juga dengan kredit investasi ya. Apa sih nanti perbedaannya segala macam gitu ya. Semoga nanti teman-teman juga paham ya. Kalau misalnya apa ya, ada yang mau bertanya langsung aja ya. Oke. Jadi intinya kalau kita bertemu dengan calon debitur gitu ya, dia pasti ada suatu kebutuhan gitu ya. Nah, kebutuhannya apakah dia yang sifatnya jangka pendek atau yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Nah, kalau kita tahu dia kebutuhannya, katakanlah nih sebagai contoh, kemarin waktu Senin itu saya contohkan misalnya ada apa namanya, toko kelontong gitu lah ya, yang menjual katakanlah kebutuhan sehari-hari ya, kayak beras, minyak, kayak gitu ya, terigu, gula dan lain sebagainya ya. Setelah kita bicarakan sama si Pak Bambang, katakanlah demikian namanya, kita tanyain lagi, kira-kira kebutuhannya itu buat apa ya? Apakah yang sifatnya short term ataukah yang sifatnya long term ya. Memang kadang-kadang kalau kita tanyain gitu ya kepada calon debitur, kadang-kadang kita itu bahasanya jangan terlampau tinggi-tinggi lah gitu istilahnya. Jadi kita harus memakai bahasanya si calon debitur ya. Misalnya katakanlah Bapak untuk menjalani usaha Bapak ini, Bapak butuh Bapak butuh apa gitu kan. Oh iya, saya butuh untuk modal kerja gitu kan ya. Modal kerja, oh iya, modal kerja itu Bapak untuk apa? Untuk beli bahan baku atau Bapak untuk apa namanya, untuk memperluas toko Bapak, atau untuk renovasi toko Bapak, atau yang seperti apa gitu ya. Karena biasanya kalau yang namanya calon debitur itu pokoknya pikirannya saya perlu modal dah gitu toh. Kadang nggak bisa menjelaskan yang namanya modal itu kan macam-macam ya, seperti itu. Nah, nanti kita jadi harus bisa menggali informasi sehingga kita tahu persis kebutuhannya daripada debitur itu seperti apa ya. Oke ya. Jadi nanti kita lihat lagi dia itu butuhnya apa. Apakah kalau misalnya dia bilang saya untuk membeli bahan baku. Misalnya kalau dia trading, katakanlah dia untuk membeli beras dari supplier gitu kan ya. Oh, kalau membeli beras, oke, berarti kita tahu itu adalah yang diminta adalah pembiayaan jangka pendek ya. Berarti kalau pembiayaan jangka pendek yang bisa kita berikan adalah kredit modal kerja gitu ya. Karena kredit modal kerja dalam hal ini untuk membiayai apa? Membiayai piutangnya debitur gitu ya, untuk persediaannya yang barang yang untuk dijual ya. Kalau teman-teman lihat, jadi kalau yang namanya modal kerja itu untuk membiayai apa? Aktiva lancar ya. Ini kan bentuk neraca lah ya, bentuk neraca kayak gini. Nah, modal kerja itu salah satunya merupakan yang namanya hutang jangka pendek gitu ya. Hutang jangka pendek atau hutang dagang dari supplier lain itu untuk membiayai apa? Aktiva lancar gitu ya. Kalau nanti dia katakanlah untuk merenovasi
atau untuk memperbaiki tokonya gitu ya. Jadi biasanya kita memberikannya adalah hutang jangka panjang ya. Kalau hutang jangka panjang itu pada umumnya dan bank membiayainya adalah berupa aktiva tetap ya. Apakah kalau dia merenovasi berarti kan kita memberikan untuk bangunannya ya, gitu ya. Lalu kalau misalnya dia saya ada beberapa peralatan misalnya gitu ya, peralatan untuk toko itu apa misalnya timbangan atau untuk alat mengangkat segala macam ya, itu namanya peralatan. Nah itu juga masuk ke dalam pembiayaan untuk investasi ya. Jadi kalau kredit investasi yang membiayai aktiva tetap ya, itu secara garis besar ya. Jadi memang betul kita itu memang harus harus paham lah ya, harus paham apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan daripada debitur kita ya. Nah, ya. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah terkait dengan kredit modal kerja dan juga dengan investasi ya. Nah ini yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau yang namanya kredit modal kerja itu adalah fasilitas kredit ya yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar gitu ya. Mungkin saja seorang katakanlah Pak Bambang itu selama ini dia hendak punya kredit di perbankan gitu ya. Mungkin saja dia kreditnya dari mana? Dari si supplier itu berupa apa? Hutang dagang ya, seperti itu. Oke. Ini sih definisinya ya. Jadi pada intinya bahwa untuk kredit modal kerja itu kita membiayainya modal perusahaan di dalam satu siklus usaha tertentu ya. Jadi kita hanya membiayai inventory piutang ya, yaitu yang di mana di aktiva lancarnya ya. Nah untuk kredit modal kerja pada umumnya kita kenal sifat kreditnya itu adalah yang ada yang bersifat revolving dan juga ada yang bersifat non revolving ya. Kalau revolving itu misalnya katakanlah dia kita berikan kredit misalnya 500 juta misalnya ya. 500 juta itu si debitur enggak harus semuanya diambil kreditnya, enggak harus. Kalau dia misalnya hanya butuh untuk pembelian beras gitu ya ke suppliernya atau dia beli minyak gitu ya, tapi dia butuhnya hanya 100 juta saja, kayak gitu ya. Kalau memang dia cuma 100 juta ya nggak apa-apa, ambil saja gitu ya. Untuk pembayaran berasnya atau pembayaran minyaknya ke suppliernya ya, bisa dengan cara ditransfer gitu, yang ngambilnya 100 juta saja gitu. Jadi tidak harus kalau dia dapat kreditnya 500 juta harus 500 jutanya diambil semua, tidak ya. Nah kalau ini yang maksudnya yang sifatnya revolving itu dia nanti kalau misalnya dia butuh lagi dia bisa narik lagi gitu ya. Dia butuh barang apa lagi dia bisa narik lagi gitu. Jadi kalau nanti dia misalnya setelah dia gunakan tadi untuk beli beras 100 juta gitu kan ya, lalu dia beli tepung terigu 10 juta, nggak apa-apa, terus aja gitu. Nah pada saat dia sudah membeli dan sudah dibayar mungkin ya, sudah bisa terjual dari konsumennya, ada pembayaran, uang pembayarannya dari konsumennya itu bisa saja dimasukkan dulu ke rekeningnya, rekening kredit modal kerja itu untuk apa? Menurunkan hutangnya. Jadi
Kalau misalnya tadi yang terpakai katakanlah sudah 150 juta, dengan adanya pembayaran dari pembeli-pembeli tokonya dia, lalu dia setorkan ke rekening itu, jadi akhirnya apa? Oh, kreditnya dia yang terpakai gitu misalnya hanya 100 juta saja. Nggak apa-apa. Jadi pokoknya kapan dia pakai, dia perlu, baru dia narik, boleh. Dia lagi punya uang untuk menurunkan hutangnya, bisa. Ya, begitu. Kenapa orang itu kok sudah dikasihnya 500 kok nggak diambil semuanya? Karena akan ada apa? Ada unsur apa? Dia mempunyai kewajiban untuk membayar bunga. Oleh karena itu, kalau dia merasa bahwa dia butuhnya cuma 100 juta, ya ambil aja 100 juta. Nggak ada masalah. Ya, kalau dia dengan 100 juta berarti dia apa? Beban bunga dari 100 juta kan lebih kecil dibandingkan dengan beban bunga untuk total yang 500 juta hutangnya dia. Ya. Nah, dan untuk kredit modal kerja ini gitu ya, kewajiban daripada apa namanya debitur itu hanya membayar bunga setiap bulannya, ya, membayar bunga dari kredit yang digunakan. Kalau tadi limit kreditnya banknya memberikan 500 juta, dia hanya pakai 100 juta, berarti bunganya hanya dari yang 100 juta. Jadi setiap bulan dia hanya membayar bunganya saja. Ya. Tapi pokoknya itu limit kreditnya itu nanti akan dilunasi pada akhir periode. Seperti itu. Akhir periode gimana? Kalau KMK biasanya jangka waktunya 1 tahun. Ya, jadi pada tahun nanti jatuh tempo 1 tahun baru dilunasi. Kalau memang dia sudah tidak membutuhkan kredit modal kerja dari bank. Tapi kalau dia masih membutuhkan gimana? Nah, sebelum jatuh tempo itu bisa dilakukan perpanjangan kredit. Seperti itu. Ya, itu yang sifatnya revolving. Ya. Tapi ada juga ya sifat kredit untuk modal kerja yang namanya non revolving. Seperti itu. Gimana kalau non revolving? Non revolving itu penarikannya harus semuanya. Gitu ya, penarikannya semuanya, nanti dibayarnya bisa dicicil. Ya, bisa dicicil bersama dengan bunganya setiap bulan sampai nanti lunas. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa yang orang bilang gini, saya mau ngambilnya sekaligus saja, gitu kan? Jadi nanti saya akan turunkan deh setiap bulan, bisa juga. Ya, itu masih dalam kelompok kredit modal kerja. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Atau sudah paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk fitur untuk kredit modal kerja ya. Jadi misalnya kalau untuk yang kredit modal kerja itu limit kreditnya range-nya antara 200 juta sampai dengan 25 miliar ya. Karena kan kita berbicara di dalam segmen SME. Ya. Nah, jangka waktunya biasanya cuma 1 tahun, bisa diperpanjang kembali ya. Tapi kalau misalnya itu yang untuk revolving ya. Tapi ada juga yang KMK yang non revolving, biasanya jangka waktunya 5 tahun dan dia akan dicicil setiap bulannya ya. Kalau pemberian kredit untuk modal kerja ini bisa juga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing ya. Valuta asing biasanya dolar gitu ya, yen masih memungkinkan ya. Oke, lalu fitur yang selanjutnya
adalah untuk yang namanya suku bunga dan provisi kredit, ya. Biasanya kalau bunga itu mengikuti pasar, ya, mengikuti pasar tergantung kondisi saat ini seperti apa, ya. Misalnya kalau yang sekarang misalnya untuk kredit modal kerja mungkin bunganya 11%. Tapi mungkin juga bank lain ada yang 9%. Ada juga yang lebih tinggi, ada 13%, ada. Seperti itu. Ya. Nah, kalau provisi kredit itu rata-rata perbankan menetapkannya adalah 1% dari limit kredit. Ya. Jadi untuk suku bunga dan provisi kredit ini biasanya juga perbankan itu melihatnya dari pasarnya sekarang itu seperti apa. Ya, tapi kalau seandainya calon debitur kita itu dia sebagai nasabah prima, ya kan kemarin sudah bicarakan terkait dengan nasabah prima, ya, yang misalnya dalam 4 bulan rata-rata transaksi kreditnya berapa, 100 juta gitu kan, ya, itu bisa saja gitu ya, bisa saja dilakukan berbeda untuk suku bunga dan provisi kreditnya, ya. Itu adalah untuk istilahnya promonya itu ada, ya. Itu yang terkait dengan fitur KMK, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya agunan kredit modal kerja, ya. Setiap kredit yang kita berikan gitu ya, tentunya harus ada agunannya. Ada 2 jenis agunan di dalam pemberian kredit ini, ya. Yang pertama namanya itu adalah agunan utama, gitu ya. Agunan utama itu apa? Agunan utama itu adalah persediaan dan piutang minimal 100% dari limit kredit. Kenapa jaminan utamanya adalah persediaan dan piutang? Karena kalau kredit modal kerja, ya kan, itu kan membiayai untuk apa? Aktiva lancar, ya kan? Jadi kalau dia memperoleh kredit modal kerja, dia pasti akan digunakan untuk apa? Pembelian bahan baku atau untuk pembelian barang yang akan dia jual kembali, itu dalam bentuk yang namanya apa? Persediaan, ya. Nah, tapi bisa juga ketika dia melakukan penjualan tidak dilakukan secara tunai, secara cash, tapi dilakukan apa? Diberi jangka waktu untuk pembayarannya. Jadi kalau dia diberikan jangka waktu pembayaran berarti akan muncul apa namanya? Piutang, ya kan, account receivable. Nah, piutang itulah yang memang betul-betul dibiayai oleh kredit modal kerja. Oleh karena itu untuk kredit modal kerja agunan utamanya adalah persediaan dan juga piutang, ya, yang minimum 100% dari limit kredit. Itu, ya. Yang kedua, bahwa debitur harus menyerahkan fixed asset, ya. Fixed asset sebagai apa? Untuk agunan tambahannya. Bisa tanah saja, kebanyakan tanah dan bangunan, ya. Itu minimalnya 100% dari limit kredit yang kita berikan. Bagaimana dia bisa tahu misalnya bahwa ini sudah 100%, gitu ya. Nah, untuk yang namanya agunan tambahan, fixed asset yang diberikan kepada bank itu harus dilakukan penilaian, ya. Lakukan penilaian oleh yang namanya disebut apa? KJPP. Jadi ada
rekanan Bank Mandiri yang khusus untuk menilai aset, ya. Jadi nanti kita tahu, oh itu nilainya sudah 100%, ya. Jadi betul-betul yang menilai ini dari pihak ketiga. Atau kalau dari limit-limit tertentu bisa juga yang melakukan penilaian itu di unit Bank Mandiri itu namanya credit operation, ya. Sampai dengan limit kredit, permohonan kredit tertentu itu bisa namanya penilaian dilakukan oleh credit operation, ya. Begitu. Nah, intinya kalau yang agunan yang bisa, agunan dalam hal ini fixed asset, ya, fixed asset yang dapat diterima oleh bank itu yang seperti apa, gitu, ya. Apakah hanya sembarang saja fixed asset itu? Tidak, ya. Jadi fixed asset atau agunan tambahan yang bisa diterima oleh perbankan apabila fixed asset itu bisa diikat secara sempurna, gitu ya, bisa diikat dan pengikat, ya. Kalau diikat secara sempurna, ikatnya namanya APHT, ya. Selain diikat oleh dibantu kita oleh rekanan notaris kita, gitu ya. Fixed asset itu juga harus dilakukan, ditutup oleh asuransi kerugian, ya. Apa yang bisa ditutup oleh asuransi kerugian itu adalah bangunannya, ya. Kalau tanah mah nggak bisa, gitu ya. Tanah nggak bisa diasuransikan, ya. Kenapa kalau bangunan ditutup asuransi kerugian? Ya, itu biasanya untuk asuransi kebakaran, ya. Bank pun mengamankan agunan yang diserahkan oleh debitur supaya kalau misalnya ada apa-apa, gitu ya, misalnya kalau ada kebakaran atau apa, nanti yang akan mengganti kerugian atas kebakaran itu adalah pihak asuransi, ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kita memahami di dalam menganalisa kredit modal kerja, hal penting yang harus kita pahami adalah kaitannya dengan trade cycle, gitu ya. Trade cycle itu seperti apa sih, gitu ya. Gini loh, ini kalau lihat teman-teman melihat gambar ini, gimana cara bacanya, pusing kepala kita, ya. Tapi intinya begini, saya berikan gambaran yang sederhana saja lah, ya. Katakanlah tadi Pak Bambang itu dia punya katakanlah dia punya modal dia katakanlah 100 juta, ya. Dia punya uang 100 juta. Nah, si uang dia yang merupakan modalnya si Pak Bambang ini, gitu ya, dia dibelikan untuk bahan baku, ya. Bahan baku atau kalau dia cuma trading, ya, untuk pembelian barang yang akan dijual, ya. Tapi kalau buat industri atau harus diproses kembali, berarti dia membeli bahan baku, ya. Oke, dari 100 juta itu dibelikan bahan baku, lalu bahan baku itu akan diproses produksi, ya. Proses produksi bisa saja misalnya kalau dia belinya kalau industri tekstil misalnya bahan bakunya benang, ya. Dari benang dia proses kain, ya, kain. Nanti kain diproses lagi pertama kan pasti akan munculnya itu kain grey, ya, yang kaku gitu ya, ada proses produksi segala macam, pewarnaan segala macam, barulah nanti hasilnya adalah kain yang bisa dijual ke toko.
Ya. Oke. Nah, di dalam dia memproses produksi ini gitu kan ya, dari bahan yang dia beli, tentunya nantinya akan menjadi apa? Stok barang jadi. Ya, stok barang jadi yang siap untuk dipasarkan, didistribusikan. Seperti itu, ya. Ketika dia sudah jadi, bahan jadi oke, dia siap untuk dilakukan. Pada prinsipnya bisa dilakukan secara tunai, gitu kan ya, atau secara berjangka, ya. Kalau dia melakukan itu bisa menjadi apa? Modal kembali untuk dia belikan bahan baku lagi. Seperti itu, ya. Jadi dari apa? Poin 04 ini ketika penjualan ada, dia langsung bisa menjadi apa? Modal kembali. Ya, dari poin 04 dia bisa membelikan apa? Untuk bahan baku, ya. Nah, tapi ketika dia misalnya penjualannya tidak secara tunai semua, dia berikan oke lah, Pak Ahmad boleh beli barang saya, nanti pembayaran 2 bulan yang akan datang ya, gitu kan. Nah, berarti akan muncul apa namanya? Piutang, ya, piutang. Oke, nah, piutang ini 2 bulan kan? Ya sudah, biasanya kenapa sih orang si Pak Bambang ini mau melakukan penjualan dengan sebagiannya pakai piutang secara berjangka, ya? Karena apa? Kalau kita mau meningkatkan penjualan, ya, itu kalau semuanya hanya secara tunai, gitu ya, para pembeli itu nggak mau. Jadi kalau kita mau meningkatkan penjualan, kita juga ada yang sebagian besar kita lakukan secara berjangka, ada temponya. Nanti penjualan kita akan meningkat. Tapi tentunya dengan syarat apa namanya, kita memberikannya kepada orang yang tepat secara berjangka gitu ya. Jadi kita punya piutang, tapi dia nggak bayar, ya itu kan namanya buntung kitanya, ya. Jadi ada pilihan juga kita mau melakukan sebagian piutangnya kepada siapa, ya. Kalau itu kita lakukan secara piutang, tentu ada jangka waktu, katakanlah 1 bulan 2 bulan untuk si buyer kita, pembeli kita melakukan payment gitu. Kalau katakanlah piutangnya itu berjangkanya 2 bulan, kita 2 bulan kemudian baru kita masuk ada pembayaran. Seperti itu, ya. Bisa saja pembayarannya piutangnya itu secara tunai, atau dia langsung transfer ke rekening Bank Mandiri miliknya si Pak Bambang. Barulah uang itu bisa masuk lagi menjadi modal, gitu kan ya, menjadi modal yang selanjutnya dia akan belikan lagi, ya. Itu yang dimaksud yang dimaksud dengan trade cycle, ya. Oke, ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya apa enggak? Karena emang kalau kita membahas yang terkait dengan kredit modal kerja, kita harus paham betul yang terkait dengan ini, dengan trade cycle, atau bisa dibilang juga cash to cash-nya seperti apa sih, gitu. Ya, ada aja misalnya yang orang tuh sangat kecil dia lakukan penjualan yang berjangka. Pahami
setiap debitur. Kalau ada yang mau tanya ya sudah, saya lanjutkan ya. Ini kalau untuk di dalam nanti kita melihat trade cycle itu satuannya hari, ya. Jadi kita ini sebentar. Jadi kita harus tahu ya ketika uang yang tertanam di dalam stok itu berapa lama, seperti itu. Nanti uang yang tertanam di dalam piutangnya si Pak Bambang itu berapa lama dalam bentuk hari, ya. Kenapa sih sangat penting yang namanya trade cycle? Karena trade cycle ini merupakan salah satu komponen penting, gitu ya, komponen penting untuk perhitungan kredit modal kerja, ya. Nah, jadi ketika kita sudah melihat tahu nih ya, oh trade cycle-nya seperti apa, kita harus mintakan untuk piutang itu berapa lama sih. Kalau kita tahu penjualannya, kita udah tahu selama 1 tahun berapa dan juga rata-rata piutangnya berapa, seperti itu ya. Nanti kita kalikan hari, gitu ya. Nanti ini akan hasilnya juga hari. Jadi di dalam menentukan trade cycle itu rumusnya adalah account receivable turnover, gitu ya, atau ditambah inventory turnover itu dikurangin, gitu ya, dikurangin sama APTO atau account payable turnover, seperti itu ya. Nanti kalau kita sudah menemukan hasilnya harinya sekian, nanti ini si TC ini atau trade cycle ini merupakan salah satu komponen untuk perhitungan kredit modal kerja, ya. Nah, ini salah satu komponen untuk perhitungan kredit modal kerja, si TC-nya ini, ya. Jadi pada umumnya untuk menghitung kredit modal kerja berapa yang Pak Bambang bisa kita berikan itu ya, secara umum setiap bank menggunakan rumus ini, ya. Rumus ini adalah 70% dikali persentase COGS ditambahin dengan SGA dikalikan dengan realisasi dari sales atau realisasi atau rencana, ya, atau rencana penjualan per bulannya dikalikan trade cycle dibagi dengan 30, seperti itu ya. Ini rumusnya. Kalau sekarang saya mau tanyain, kenapa sih di dalam rumus KMK itu kok ada 70%-nya? 70% ini maksudnya apa? Adakah yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Ini kelas apa nih? Ini kelas gabungan A dan B ya? Berarti iya, Bu. Ya, berarti kan ada 61 orang, ya kan? Coba jawab pertanyaan saya, kenapa di dalam perhitungan perhitungan kredit modal kerja ada 70%-nya. Teman-teman mbok ya dibuka gitu loh, videonya. Ada yang bisa bantu jawab? Bu, saya mau coba. Boleh, siapa nih? Stefano, Bu. Oke, iya. Mungkin ya, Bu. Jadi kan kalau penjualan itu untungnya 30%, jadi yang dihitung 70% HPP-nya, Bu. Gitu? Oke. Yep. Dari kelas B ya. Oke.
Yang lain mungkin coba bantu. Ayo. Siapa yang mau coba mencoba menjawab? Yuk, siapa yang mau coba jawab? Ayo. Masa yang dari 61 orang cuma satu nih yang dengerin gitu kan nggak mungkin nih. Ayo, ada yang mau bantu jawab nggak? Bisa jawab? Ini pendiam semua atau pada tidur semua atau pada apa nih? Ayo dong. Kalau enggak saya ini aja ya, saya apa? Coba saya sapa siapa ya? Ada beberapa yang bisa. Coba saya sapa dari UI, Mas Ivan Antonio Yosua UI. Mana ya? Saya mau lihat, saya mau kenalan dulu deh. Ya, maaf Bu, Ya. kalau saya izin nggak nyalain kamera karena kalau nyalain tiba-tiba suka lag gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting mendengarkan, ya kan? Ya. Oke. Coba jawab yang tadi gimana? 70% ya Bu. Nah, Sebenarnya kenapa? ya sebenarnya saya juga belum kepikiran sih kenapa maksimal 70%. Oke. Belum tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum tahu, tanya Mas Ivan, ya. Nanti biar tahu semuanya, ya. Oke, nanti lagi Mas Ega Nurdianto, Universitas Negeri Jakarta. Ega Nurdianto. Mana Mas Ega Nurdianto? Ada nggak? Oke. Saya coba lagi ini dari Bandung. Punoti Widyastuti, Pajajaran. Mana ya? Teman-teman jangan hanya asal buka email, buka Teams tapi nggak ini loh, nggak respon loh. Percuma loh. Ayo. Kemana nih? Punoti Widyastuti. Kalian bersyukur loh dikasihkan training begini. Kalau saya sih dibayar loh sama Bank Mandiri untuk untuk diskusi sama kalian, ngajarin gini, dibayar. Kalian juga dibayar kan magangnya. Itu kesempatan yang luar biasa loh. Kalau teman-teman paham nanti mungkin ada kesempatan bisa ikut ODP. Oh, puji Tuhan loh. Sudah banyak pengetahuan yang kalian serap gitu kan ya. Jadi nanti lebih mudah untuk tesnya ODP, bahkan untuk ketika mengikuti program ODP ini lebih mudah seperti itu ya. Jadi dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, mana nih Punoti Widyastuti atau tidak hadir? Bu, dari chat katanya Punoti suaranya nggak masuk, Bu. Suaranya nggak masuk? Iya, Bu. Oke, coba siapa nih ya? Satu lagi coba saya. Natasha Ali. Natasha Ali. Iya. Oh, sorry.
Natasha Ali belakangnya Ali. Oke, gimana Mbak? Kalau menurut saya 70% karena 30%-nya itu harus dibiayai sendiri oleh nasabahnya gitu, Bu. Biar kayak mungkin ada tanggung jawabnya gitu. Oke. Kalau misalnya semuanya dibiayain kan takutnya tanggung jawabnya jadi lepas gitu. Itu sih, Bu, pendapat saya. Ya, oke. Betul sekali Mbak Natasha Ali. Betul sekali itu yang dimaksud ya. Kalau saya ngajarnya offline, saya kasih Silver Queen sebagai hadiah. Jadi memang betul bahwa apabila bank memberikan kredit kepada debitur, itu selalu ada yang disebutnya mereka harus memiliki yang namanya apa? Self financing, ya. Harus mempunyai dana sendiri. Jadi ketika kita bank memberikan kredit kepada debitur, itu kita betul-betul bareng-barengan, sama-sama bermitra lah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi yang 30%-nya adalah modal sendiri dari debitur, banknya 70%. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Natasha ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke ya. Nah, sebetulnya ada suatu yang paling penting ya, yang kita harus perhatikan atau critical point dari produk KMK ya. Yang pertama itu adalah untuk coverage kas, piutang dan persediaannya itu seperti apa ya. Ini nanti jadi kalau misalnya katakanlah untuk debitur kita harus selalu monitor ini. Misalnya dia memiliki kasnya berapa, piutangnya berapa, persediaannya berapa, gitu ya. Setelah dikurangin hutang dagang, itu jumlahnya terhadap bagi debit seperti apa. Gitu ya. Ini harus berimbang. Gitu ya. Jadi kita melihatnya bahwa oh betul bahwa dari bagi debit atau bagi debit itu artinya utang yang digunakan, yang dipakai oleh debitur itu betul-betul digunakan untuk piutang dan persediaan. Kira-kira seperti itu ya patokannya. Nah, yang kedua yang paling penting di dalam kredit modal kerja itu adalah kita harus tahu kewajaran dari trade cycle itu. Itu wajar nggak sih dia kalau misalnya ternyata banyak sekali barang-barangnya tertanam di dalam persediaan. Nah kalau banyak barangnya tertanam di persediaan, namanya apa? Namanya barangnya tidak laku. Seperti itu ya. Oh berarti dia kok terlalu banyak di persediaan ya, jangan-jangan barangnya dia nggak laku, seperti itu ya. Atau dia kok lebih banyaknya di piutang, nah berarti kita lihat lagi, jangan-jangan dia banyak piutang yang tidak tertagih, seperti itu ya. Jadi memang kita harus pahami betul-betul memahami yang namanya trade cycle itu seperti apa, angkanya wajar atau tidak, gitu ya. Lalu kita juga harus pahami juga kewajarannya dari harga pokoknya. Kalau misalnya harga pokoknya dari katakanlah kalau trading ya. Kalau trading itu nggak bisa terlalu bisa memperoleh laba yang besar. Biasanya HBP-nya cukup tinggi, ya. Karena apa? Dia hanya membeli barang lalu menjual kembali, gitu aja,
ya kan? Tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Tapi berbeda kalau dia melakukan proses produksi seperti itu, ya. Jadi kita juga harus tahu kewajaran dari harga pokok atau COGS. Lalu kita juga harus tahu kewajaran dari SGA-nya. Gitu ya, SGA itu kan misalnya termasuk di dalamnya apa? Biaya administrasi gitu ya. Terus penggajian gitu ya dari karyawannya, segala macam listrik yang digunakan, semacam itu ya. Itu harus wajar atau tidak? Seperti itu. Dan kita lihat juga kalau misalnya katakanlah penjualan ini wajar apa enggak? Dalam 1 tahun misalnya kita kasih kreditnya 500 juta, tapi penjualan dalam 1 tahun cuma 200 juta. Wajar apa enggak? Seperti itu. Ya, jadi kita memang betul-betul harus waspadai itu, karena pada intinya apa? Kredit yang kita berikan itu harus bisa dikembalikan oleh debitur karena uangnya adalah dari dana masyarakat. Ya, itu critical point daripada kredit modal kerja. Ya, oke. Nah, sekarang ini ada kasus sedikit lah ya. Tolong teman-teman kerjain. Ya, saya kasih waktu 5 menit lah ya, 5 menit. Ini pertanyaannya adalah, Bapak Apul sebagai pengusaha bahan bangunan ingin mengajukan kredit kepada Bank Mandiri, gitu ya. Setelah RM-nya OTS, berkunjung ke tempat usahanya, dia lihat ada data-data seperti ini. Penjualan gitu ya. Penjualan per bulan di tahun 2021 itu adalah 1,15 juta. 1,15 M. Ya. Lalu persentase dari COGS-nya adalah 90%. Ya, COGS atau HPP ya. Lalu SGA-nya adalah 1,5%. Ya. Lalu net TC-nya itu adalah 60 hari atau bisa dibilang 2 bulan ya. Oke. Lalu permohonan kredit itu 1 miliar. Ya. Apakah pertanyaannya, apakah permohonan fasilitas KMK sebesar 1 miliar bisa disetujui? Seperti itu. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, semoga bisa kita bahas karena nanti juga ada beberapa soal kembali gitu ya, yang kita bisa sama-sama sama-sama diskusikan. Ya, oke. 5 menit ya, 5 menit. Nanti siapa yang sudah bisa silahkan jawab. Kalau enggak nanti bisa saya akan sapa juga teman-teman yang lain ya. Ini kan ada 61 ya, lumayan lah ya. Oke, silahkan ya dijawab. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke.